Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Siapa orang yang berani memukulku? Dia sepertinya tidak bisa mendeteksi aura wanita yang tiba-tiba muncul, jadi dia menganggapnya sebagai salah satu kakak senior Xiaoyan dan tidak menyadari siapa wanita di depannya. Lalu begitu kata-kata kasar itu keluar, wajah cantiknya menjadi dingin dan dia perlahan menoleh ke arah Suju. Nampak dia memiliki temperamen yang sama dan memiliki penglihatan yang baik. Tidak, mengapa nada bicaramu terlalu sombong? Kamu pikir kamu ini siapa? Namun saat ini, nampak senjata batu yang dikeluarkan Susu tidak mengenai apapun dan dengan panah itu membuatnya sedikit malu, lalu dia pun dibuat cukup marah saat ini. Kemudian Susu pun mencoba menarik kembali panah hitam yang dipegang oleh kedua jari Yuyan, tetapi dia menggunakan seluruh kekuatannya. Wajah Suzu kini dibuat memerah karena panah hitam di kedua jarinya. Bahkan sebelum dia memikirkannya, pada saat ini terdengar suara remuk dan pedang itu hancur tanpa peringatan apapun. Baru kemudian dia bereaksi dan sosoknya segera bersiap untuk mundur melewati asap. Tetapi saat ini Yuyan mengedipkan mata padanya. Ia menatap Yuyan dengan ekspresi kagum, seolah dia telah tergoda olehnya. Bisakah kamu menyelamatkan kakak laki-lakiku? Apakah adik laki-laki junior mengundangku? Fei Yu pun menatap Yuyan dengan penuh semangat. Ketika saya menikahi anak laki-laki itu, kami dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi, Nyonya, bolehkah saya memanggil Anda kakak senior mulai sekarang? Ujar Yuyan perlahan. Kemudian, Fei Yu tiba-tiba terdiam dan bingung tentang bagaimana harus menjawab. Dia diam-diam memikirkan bahwa adik kecil ini seakan-akan menjadi pusat perhatian dunia. Lalu setelah mengamatinya, nampaknya dia bisa meminta bantuan dari yang lebih berpengalaman. Fei Yu akhirnya menggertakkan giginya, lalu Yuyan menjawab dengan tegas, saudara pasti akan datang untuk menyelamatkan kalian. Kemudian ketika bayangan itu muncul, sosoknya bergerak dan tiba-tiba pergi. Ye Fei Yu yang berdiri diam, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian saat ini, kesadaran Xiaoyan benar-benar kabur, namun ia pun tidak mengerti bagaimana kesadaran Xiaoyan secara bertahap menjadi jelas. Saat ini di alam bawah sadar Xiaoyan, terlihat ayahnya adalah potret pemimpin klan Xia dengan serius. Dia hanya menunjukkan ekspresi penuh kasih sebagai seorang ayah yang peduli dan dia khawatir putranya tidak bahagia. Nampak, wajahnya yang tersenyum terlihat sangat manis. Lalu tanpa mengatakan sepatah kata pun, Xiaoyan menatap pria di depannya sambil memegang batu giok yang berisi 3 sering powder di tangannya. Lalu air mata pun kini mengalir dari matanya. Sosok itu berkata, "Mengapa kamu menangis? Ada apa? Ayah ada di sini untuk melindungimu." Zi pun mengulurkan tangannya yang ramah dan meletakkannya di bahu Xiaoyan. Matanya yang bersinar tampak hijau dan bening. Anak laki-lakiku belajar berjalan mendaki gunung untuk menjadi anak laki-laki yang tangguh. Namun setelah dia secara tidak sengaja terjatuh, dia menangis. Meskipun dia telah tumbuh menjadi seorang pemuda, dia tidak pernah kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Apapun yang terjadi, ayahnya selalu membela dan memamerkan bakatnya. Petarung muda ini memiliki senyuman yang sangat ceria di wajahnya meskipun marah karena tiba-tiba sosok ayah muncul, namun rambutnya menjadi putih dalam semalam. Tetapi dia selalu menghadapi putranya dengan sisi paling bahagia. Di mata pria, tidak peduli apakah putranya jenius atau pecundang, dia tetaplah anak kecil dan imut dalam pelukannya, tanpa rasa takut karena ayahnya ada di sana. Kalimat ini mengalir sepanjang masa kecil Xiaoyan. Hanya saja saat ini, dia merasa perasaan itu begitu dalam. Dia memilih untuk melindunginya ketika dia lahir dan sepertinya semuanya tidak lagi penting. Kemudian sambil memegang elang di pelukannya, dia masih mengangkat tangan kecilnya ke arahnya. Senyuman paling polos lebih berharga dari apapun di dunia, dan itu berasal dari wasiat sendiri yang diberikan oleh ayah. Aku telah melindungi diriku dari angin dan hujan sepanjang hidupku. Tahun demi tahun, aku selalu mampu menanggung semua kesulitan.
Kemudian saat ini, ibarat nyala api harus menyala sepanjang waktu, jika tidak maka akan padam. Artinya ia tidak bisa berhenti sepanjang hidupnya dan harus terus menyala. Saat ini, Xiuyan terlihat menelan api lainnya dan menjadi semakin kuat. Nyala api kecil membengkak menjadi bola dan kemudian mengembun menjadi percikan api, mengumpulkan lebih banyak energi untuk membentuk bola api. Bukannya dia mau mengejarnya, namun nyala api itu terus menyala dan tidak mau padam. Bola apinya terlihat semakin besar. Dan untuk bola api terbesar di sini, jika perlu dicari lagi, semuanya ada di dalam, namun akan ditelan olehnya. Setelah semua ini berakhir, apinya berangsur-angsur padam dan kembali menjadi secercah cahaya. Kemudian, sebuah kekuatan yang sepertinya sudah lama tidak aktif keluar dari tubuh, seperti asap gunung berapi yang memancar. Ia menyapu dan menerobos.